Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Pipit ya? Iya, silakan duduk. Kasih. Baiklah, mari kita lihat. Jadi sebelumnya kita telah belajar tentang subtle positif dan visual imagery. Kita telah melakukan beberapa pernapasan dalam dan beberapa relaksasi otot. Sekarang kita siap untuk menangani masalah yang membuat Anda datang ke sini. Fobia ujian, dengan menggunakan apa yang disebut desensitisasi sistematik. Oke. Setelah itu, kita juga akan menggunakan latihan relaksasi yang sudah Anda pelajari caranya. Jadi kedua bagian ini, yaitu hierarki ketakutan dan relaksasi, akan digunakan di bagian ketiga, desensitisasi sistematik. Oke? Ayo kita lakukan. Mari kita bicarakan selama beberapa menit tentang hierarki ketakutan. Kita ingin mencapai antara 10 sampai 15 langkah pada hierarki ini. Jadi ada beberapa hal yang memicu kecemasan yang Anda alami dalam perjalanan menuju tempat ujian. Mulai hal kecil sampai saat-saat Anda merasa paling ketakutan. Hanya yang melibatkan ujian. Ya, kecemasan tes. Maksud Anda seperti ketika misalnya sangat stres. Oke, tentu sesuai yang mendekati 9 atau 10 pada skala itu. Mungkin ketika saya mentok sesuatu yang sangat buruk, misalnya saya benar-benar menghadapi ujian, sedang mengerjakannya, dan ada soal atau bagiannya betul-betul tidak saya pahami. Mungkin itu yang terburuk saya pikir. Oke, apalagi selanjutnya yang membuat Anda merasa cemas? Pada awal tes, saya rasa, atau jika saya lihat soalnya banyak, tampak berlembar-lembar, saya bisa panik karena merasa tidak akan pernah bisa menyelesaikan semuanya. Oke, Anda sudah sampai pada beberapa hal di ujung tinggi skala. Kita memerlukan beberapa hal yang ada di tengah, mungkin bahkan hal-hal yang ada di bawah yang tidak terlalu memicu kecemasan, tetapi masih membuat merasa sedikit tidak nyaman. Well, mungkin ketika guru mengumumkan bahwa kita akan ujian dalam waktu dekat, di tengah-tengahnya mungkin adalah kenyataan bahwa saya tahu ujiannya akan terjadi dalam waktu dekat, dan saya perlu melakukan lebih banyak persiapan. Anda memerlukan lebih banyak persiapan? Ya. Itu lebih membuat stres dibanding ketika guru mengumumkan ujiannya. Iya. Berapa lama waktu yang biasanya mereka berikan terhitung sejak guru mengatakan, oh akan ada tes? Apakah biasanya seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya? Seminggu, kadang-kadang hanya beberapa hari. Oke, saya tulis 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya. Baiklah. Jadi, adakah yang terjadi sejak Anda tiba di sekolah sampai ketika Anda benar-benar sudah menghadapi ujian? Ketika guru membagikan soal ujiannya, saya lebih cemas dan lebih gugup ketika semakin dekat dan waktu sebelum tes semakin tinggal sedikit. Lalu ada waktu menunggu di antaranya dan setelah itu ketika guru membagikan soal. Oke, lalu Anda lihat ada banyak halaman atau banyak soal. Anda kehabisan waktu dan masih banyak yang harus dikerjakan. Sementara itu, Anda lihat orang lain sudah meletakkan pensilnya dan sebagainya. Dan setelah itu Anda mentok pada sebuah soal yang betul-betul tidak Anda pahami. Iya. Oke, jadi menurut hitungan saya kita mendapatkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan juga 16. Kita bisa menambahkan atau mengurangi beberapa karena kita mendekati akhir sesi kita hari ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah apa yang dibuat subjective units of difference scale atau unit-unit subjektif skala distress, di mana Anda benar-benar memberikan peringkat masing-masing ini pada skala 1 sampai 100. Oke. Pada beberapa banyak kecemasan yang Anda rasakan ketika hal-hal ini terjadi. Sebagian mungkin mendekati 90 atau 100 dan sebagian mungkin mendekati 10 atau 15 atau bahkan 20. Benar. Lalu apa yang akan terjadi adalah kita akan memberi peringkat semua ini secara berurutan menurut beberapa banyak kecemasan yang dihasilkan pada diri Anda. Dan kita akan melanjutkan desensitisasi sistematik. Oke.
Oleh karena itu, kita akan semacam mendekati hierarki ini dan kita mungkin akan menyelesaikan 4 atau 5 diantaranya dalam setiap sesi yang akan datang. Sejak sesi ini kita akan menjadi jauh lebih cepat karena kita akan mengerjakan 4 atau 5 hal yang berhenti. 5 hal lalu berhenti. Dan pada sesi berikutnya mengerjakan 4 atau 5 lagi dan seterusnya. Sampai kita mencapai puncak tertinggi skala tanpa membuat Anda merasa benar-benar gugup dan cemas tentang hal-hal itu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama, sampai bertemu lagi di minggu berikutnya.